Gua tuh sering ditanya di DM dan kadang di komen juga soal apakah gua udah pernah nonton langsung konser atau off airnya Salma. Selama ini gua nggak pernah jawab karena panjang untuk menjelaskan jawabannya. Tapi di video ini gua bakal kasih tahu jawabannya. Sekaligus ini cukup bisa menggambarkan betapa berterima kasihnya gua pada Salma. Pertama gua akan jawab dulu kalau gua sampai sekarang belum pernah datang langsung dan nonton langsung off airnya Salma, termasuk Java Jazz yang merupakan impian tertinggi gua untuk Salma tampil di situ, yang harusnya gua ada di situ, tapi itu nggak terjadi. Bukan karena gua nggak mau, tapi gua nggak bisa. Kenapa gua nggak bisa? Karena kurang lebih 2 tahun ini sebenarnya gua itu dengerin Salma nyanyi, itu bisa dibilang hanya dengan sebelah telinga gua. Karena kurang lebih 4 tahun yang lalu pendengaran telinga kanan gua tiba-tiba drop, gua bangun tidur dan gua ngerasa telinga kanan gua kayak masukkan air dan gue susah mendengar di telinga kanan gue, dan rasanya itu nggak enak banget lah. Awalnya gue berpikir positif kalau ini memang mungkin kemasukan air, walau gue pun nggak nemu alasannya gitu loh. Somehow gue sadar kalau ini pasti ada hubungannya dengan keseharian gue yang memang sangat overuse soal telinga. Gue suka banget dengerin musik sepanjang hari. Dulu waktu gue masih nulis artikel musik, gue sering banget datang ke konser-konser musik, terutama festival-festival musik ya kayak festival band gitu lah, yang memang audionya kenceng banget gitu loh. Ditambah lagi, sehari-hari gue hampir selalu dengerin musik, headphone itu hampir nggak pernah lepas dari kepala gue, dan sebelum gue nulis artikel musik pun, gue harus dengerin dulu musik ataupun lagu yang mau gue bahas, dan itu benar-benar intens sampai masalah itu terjadi. Dan itu kebiasaan yang udah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Dan ya akhirnya gue memaksakan diri datang ke dokter THT dan tes audiometri, dan hasilnya telinga kanan gue grafiknya drop banget, yang artinya ada penurunan kemampuan mendengar yang signifikan di telinga kanan. Singkat cerita, intinya sebagian saraf pendengaran kanan gue itu udah rusak dan sifatnya bisa permanen gitu loh. Dan itu yang terjadi pada gue. Telinga kiri gua yang gua rasakan sekarang masih normal, walau saat itu hasil tesnya juga udah mulai agak turun, walau masih ringan, gak separah yang kanan. Dan sejak saat itu, gua benar-benar gak pernah lagi datang ke konser musik, ataupun ke tempat apapun yang tingkat kebisingannya tinggi. Buat orang lain mungkin itu bukan masalah yang gede ya. Tapi buat gua sebagai orang yang menjadikan musik itu kecintaan yang besar, itu cukup memukul gua gitu. Gua nggak hanya berhenti datang ke konser-konser, tapi gua juga berhenti nulis artikel musik lagi sejak saat itu. Karena gua harus benar-benar menyelamatkan telinga kiri gua dan tidak memperparah telinga kanan gua. Tapi ya, yang namanya cinta selalu butuh pengorbanan. Gua terus terang nggak bisa buat berhenti dengerin musik di telinga gua. Tapi gua nggak dengerin lagi pakai headphone, pakai earphone atau pakai apapun. Gua cuma dengerin biasa dan itu volumenya nggak bisa kenceng. Dan berhenti datang ke konser, berhenti nulis artikel musik, itu bikin gua lumayan drop. Ditambah rasa nggak enak, rasa yang aneh di telinga kanan gua, yang walaupun waktu itu udah diobatin macam-macam, tetap nggak ada perbaikan. Dan memang kalau udah rusak itu ya sarafnya, itu memang akan permanen gitu loh. Dan yang bisa dilakukan hanya tidak memperparah kerusakannya. Ditambah lagi gue juga waktu itu udah punya penyakit bawaan lain lah yang gue nggak akan cerita. Sampai akhirnya gue kenal Salma di Indonesian Idol 2 tahun yang lalu. Di saat gue udah kehilangan semangat soal musik, gue kebingungan gak tahu mau ngelakuin apa karena kesukaan gue cuma musik gitu loh. Dan kehadiran Salma itu bener-bener bikin semangat gue perlahan-lahan ada lagi. Gue mulai ngikutin dia di Idol. Gue bersyukur telinga kiri gue masih bisa mendengarkan suara dia dengan cukup baik. Sampai akhirnya gue mutusin buat bikin konten-konten musik tentang Salma. Dan bahkan sampai hari ini gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang sampai hari ini itu bisa dengerin Salma dengan kedua telinga. Karena gue aja yang bisa dibilang dengerin hanya pakai satu telinga aja, itu suara dia udah sebagus itu gitu loh. Mungkin orang akan bertanya kenapa gue masih mau bikin konten musiknya Salma, karena sebelah telinga gue udah rusak, dan tentu bikin konten bedah penampilan Salma, ataupun ngedit Salma nyanyi, itu gue harus dengerin pakai telinga gue. Apalagi yang review lagu Salma, yang ngedit Salma nyanyi, itu harus didengerin dengan detail. Dan ya, itu semua gue bikin hanya pakai satu telinga aja buat dengerin. Dan itu pun gak didengerin pakai headphone ataupun earphone. Jadi dengerin pakai speaker aja gitu. Dan kalau bikin soal editan lagu Salma, itu gue selalu minta adik gue buat dengerin detailnya. Apa ada bunyi kresek atau bagian cutting yang kasar.
itu selalu adik gue yang akan kasih tahu di bagian mana dan di detik keberapa gitu. Terus bakal gue edit lagi. Dan itu bikin semua proses bikin konten itu jadi lama. Dan ya nggak apa-apa, gue happy ngelakuin itu. Gue itu hobi gue. Dan dia terima kasih buat Salma. Karena dia udah nolongin gue untuk balikin semangat gue dan membawa gue kembali pada musik. So, jadi itu alasannya kenapa gue sampai sekarang nggak pernah datang ke off-airnya Salma, bahkan ke Java Jazz yang merupakan panggung impian gue untuk melihat Salma tampil di situ. Tapi ya alhamdulillah yang penting Salma udah tampil di situ. Dan untuk mengganti itu sekaligus sebagai rasa terima kasih gue ke Salma, ya dengan cara bikin konten-konten yang bahas musiknya Salma dan memberitakan kehebatan dia pada orang lain. Jadi itu intinya. Tapi yang jelas, datang dan nonton Salma langsung itu tetap jadi sebuah impian dari gue. Dan tentunya harapan terbesar yang mungkin gak akan kejadian adalah mendengarkan suara dia dengan dua telinga gue secara normal. Tapi ya nggak tahu ya, we never know gitu. Jadi mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan. Dia cuman cerita-cerita aja, karena gue lagi nggak tahu mau bikin apa. Tapi besok atau lusa gue bakal upload konten bedah penampilan Salma yang bawain lagu Uji Nyali di Pesta Pora ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua sebagai konten kreator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.